with me Hani in the second M Talk and Chit Chat Time. Kali ini pasti kalian udah tahu sih gue mau bahas apa. Pasti udah pada baca judul kan. Nah kali ini gue akan bahas soal toxic relationship. Dan kali ini gue akan bahas topik itu sama kakak ini lagi. Pasti udah pada tahu kan. Ketemu lagi sama gue nih. Oke? Ya. Gak usah perkenalan diri lagi lah ya. Udah tahu di video sebelumnya tuh gue nggak bahas apa ya. Nah, kali ini pasti topiknya bakal lebih jago lagi deh bahas. Karena sangat berpengalaman. Toxic relationship ini kan adalah salah satu topik yang kita tahu paling happening ya di kalangan remaja. Pasti sebagian dari kalian yang nonton video gue juga pasti adalah ya sebagian yang pernah ngerasain ada di posisi toxic relationship ini. Nah, sekarang kita pengen chit-chat soal itu. Mulai dari mana ya enaknya? Mungkin ini kali ya. Definisi toxic relationship menurut Kalita apa? Harus nih gue jawab sekarang ya. Definisi toxic menurut gue itu di saat kalau bagi gue gue yang tipe orang yang nggak suka diatur, tapi dia tuh pasangan kita tuh hobinya ngatur kita. Iya. Itu toxic banget. Kita kesana kesini harus lapor, tapi kelihatan dia nih pokoknya suka dia deh gitu. Jadi kayak di hubungan tuh ada suatu aturan yang ya kita harus ikut aturan dia gitu. Padahal kita tuh bukan yang tipe orang yang suka diatur, suka digini, walaupun hidup itu penuh dengan aturannya. Tapi kan nggak semua harus diatur sama pasangan kita gitu ya. Pokoknya jangan suka banyak diatur-atur sih kalau gue sih gitu. Oke, kalau bagi gue nih ya, toxic relationship itu bagaikan penjara sih. Bagaikan Apa tuh? Karena apa ya? Ibaratnya tuh kita harusnya semestinya kita tuh ngelakuin hubungan pacaran gitu. Kita menjalin relationship tuh karena itu kan, karena mau mencapai kebahagiaan. Benar. Tapi dengan adanya toxic relationship ini yang apa-apa diatur berlebihan, dikekang, kita tuh jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa maju, nggak bisa eksplor diri kita. Jadi kita tuh bukan menjadi diri kita sendiri lagi karena udah ya sepenuhnya dipegang sama dia, sepenuhnya kekuasaan. Ibaratnya kekuasaan tuh dipegang di tangan Lo dia. udah jadi punya gue, semua hak itu ada di gue. Yes. Gitu, ngerti gak sih? Padahal diri kita itu perlu space untuk kedepannya lo gitu. Nggak harus sama kalian terus, nggak harus sama lo mulu. Gue tahu lo pasangan gue tahu lo cowok gue tahu lo bakalan gimana gitu. Tapi maksudnya ya kasihlah space untuk kita sendiri gitu ya. aduh kuping Hani gerak. Itu perlu space untuk diri kita gitu bos. Ya pokoknya tuh kita kalau gue di sini pribadi kan tipe orang yang nggak suka diatur gitu ya sama pasangan gue ya. Gue nggak suka diatur, makanya gue nyari pasangan yang nggak bakal gue atur-atur gitu. Gue lihat dulu nih, ini orang yang suka gue atur atau gue nggak suka diatur. Pokoknya gitulah. Intinya gue nggak suka banget yang namanya diatur, dilarang-larang ini itu. Iya. Karena kan kita juga punya dunia yang lain gitu. Maksudnya dunia kita bukan cuma tentang cowok kita aja. Iya, tapi kita juga punya kerabat, keluarga, teman, sahabat segala macam, masih banyak lagi. Iya, setuju. Lanjutnya nih Kak, menurut lo untuk orang yang udah berpengalaman di toxic relationship, kan di sini mungkin ada sebagian yang belum tahu ya toxic relationship itu kayak gimana sih. Nah, itu kayak gimana sih Kak? Toxic itu bagi gue, lo nih dari contoh ya, kayak verbalnya tuh lo udah dikatain, maaf ya, dengan kata anjing aja itu udah toxic banget sih gitu. Karena di dalam hubungan sesalah apapun pasangan lo, sekasar apapun pasangan lo, jangan pernah berkata kasar, karena itu bakalan sakit hati banget sih kalau walaupun lu udah putus ataupun enggak atau masih belajar atau gimana ya. Semoga yang masih lagi pacaran nih masih alhamdulillah awet-awet lah ya, langgeng lah ya. Cuma jangan sampai kalian nih lagi ada masalah, jangan sampai tuh mulut kalian tuh ngeluarin kata-kata kayak anjing lo, babi lo tahu nggak lo anjing ini. Itu jangan banget sumpah, karena sampai kapanpun mau lu Ngebekas ya? Iya, itu sakit banget sih. Sampai dari tadinya kita mau kalau putus mau biasa aja, mau berdamai, mau baik-baik aja, kita jadi punya benci sama orang itu gitu. Jangan sampai kita ada di posisi seperti itu. Selain itu tuh apa sih Kak yang lebih spesifik lagi itu? Wah, kalau misalkan kalian itu baru perkataan ya, kalau misalkan kalian udah dilakukan dengan
yang kasar secara fisik. iya, wah itu nggak, udah deh, kalian cukup udah deh, udah akhirin. Kalau perkataan mungkin kalau gue masih gue bisa toleransi, masih gue bisa maafin, masih bisa gue ajak ngomong baik-baik, kenapa, ada apa, kenapanya ya kan. Tapi kalau lo udah berani main fisik gitu ke pasangan lo, mau itu cowok mau itu cewek, udah lo salah total. Udah udah tuh pokoknya udah deh, ini bukan ranahnya lu lagi, udah gue harus lepas lu. Iya, betul. Karena gimana ya, orang tua kita aja tuh sebenarnya nggak ada yang mau berani berkasar ke anaknya. Iyalah, Kalau bukan dari diri kita sendiri iya, gitu. betul. Nggak ada orang tua yang berani berkasar. Nah sama dengan hubungannya pasangan kita, dia nggak mungkin kasar kalau nggak ada penyebabnya gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau toksik tuh misalkan nih, lu ngelakuin kesalahan sedikit pun tuh, kalau orangnya toksik pasti reaksinya berlebihan, kayak Wah parah banget sih. ngamuk lah, kayak wah. Gue itu nanti gue ceritain ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari dia. Nanti Gue nanti ceritain. bakal diceritain lebih lengkapnya lagi. Karena gue sebenarnya udah tahu nih ceritanya. Mungkin disclaimer dulu, mungkin di topik relationship, di topik toxic relationship ini gue pasti bakal banyak diem sih, karena gue nggak tahu apa-apa soal ini. Yang tahu banyak dia. Ya oke. Jadi kayak gitu ya kak. Serem ya. Kayak ngebayangin gimana ya. Maksudnya gue kayak nggak pernah kebayang kalau gue diperlakukan kayak gitu sama cowok, kayak dibentak bahkan nggak pakai kata kasar, kayak misalnya lo diem kayak gitu, itu sakit hati banget, apalagi pakai kata-kata yang kasar. Kayak Hani tuh nggak pernah ngebayangin kalau Hani di posisi itu kayak gimana. Mungkin nggak tahu bisa sekuat Kalita atau enggak. Mungkin sebelum ada di tahap udah saling pukul, sebelum ada di tahap pukul-pukul secara fisik gitu, mungkin Hani udah nyerah sih. Pasti, soalnya nggak bisa deh anaknya digituin. Kayak mikirnya, ya lo belum apa-apa gue aja, lo belum jadi suami gue, belum jadi tunangan gue, udah berani kayak gitu. Apalagi ntar, karena itu tuh bibit. Kalau kayak gitu tuh bibit. Nah, selanjutnya gue bakal tanya lebih dalam lagi nih soal toxic relationship. Karena kan sekarang lo udah survive nih, lo udah Alhamdulillah berhasil guys, keluar. gue udah bisa keluar dari zona-zona yang nggak Yes. mungkin gue Tapi lewatin PTW orangnya masih ngechat gak nih? belum lama sih main, tapi nggak ada sama guanya gitu, cuman satu tongkrongan Oh, aja. iya, Terus tanya kabar gue, dan dia tuh ngechat gue, say. Aduh, Gue klasik. cuman baca doang sih chatnya. Iya, nggak dibales. Bagus. Enggak lah, ngapain? Karena gue tuh udah cukup loh Ya ngebuat udah. gue tuh bukan seperti diri gue yang sebenarnya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak akhirnya gue lepas dari lo, ini diri gue gitu. Wah, parah Enggak sih. banget gak sih pas udah survive? Ya Allah. Pas Parah, udah enak keluar, banget. ya Allah. Enak banget kalau udah keluar dari hubungan yang toksik-toksikan deh, udah deh. Kelar gitu. Sorry ya guys, Udah. ada pesawat. Ya, sekarang gimana nih? Boleh nggak sih kalau gue tanya-tanya soal pengalaman lo sendiri nih? Mungkin Boleh dong. pengalaman lebih dalamnya, lu kayak apa waktu pacaran sama si dia, kayak apa? Gue gak akan sebut nama, tapi gue akan ceritain detailnya. Yes. Di tahun 2019 gue tahu yang namanya application pencarian jodoh, Oke, ya. ya apapun itu ya kan. Gue ketemu dia di salah satu aplikasi. Oh, di situ ketemunya. Iya, baru tahu ya. Baru lah, nggak bilang apa-apa sama gue. Terus akhirnya gue ketemu dia nih, ya udah move lah ke sosial media gitu ya kan. Terus akhirnya gue nih kayak ya udah nih, kita udah ngobrol nih di sosial media udah dong gitu. Terus setelah gue ngobrol, dia ngepost foto sama cewek dengan di situ. Wow. Padahal dia udah ngasih harapan tuh ke gue. Dia harapan dia tuh kayak gue berharap banget nih sama dia, gini kayak dia ngasih push ke gue nih, kayak lo bisa buat jadi gue gitu. Ngerti gak sih? Gue tuh bakalan jadi milik dia gitu, ibarat kata ya guys. Cuman tuh pada akhirnya gue nyerah karena oh ya udah, gue bukannya nyerah yang bener-bener nyerah gitu, karena gue tahu menghargai gitu kan. Maksudnya ya udah, dia udah punya cewek nih, di situ udah ngupload foto sama cewek gitu. Ya udah gue nggak usah lagi kayak
gue ngechat dia, nanya dia gimana sampai akhirnya gue lagi buka sosial media gue, itu gue ngeliat posan salah satu temen gue nih, temen ngaji gue. Nah di posannya itu ada satu foto dia, nggak satu foto dia, maksudnya kayak dia rame-rame nih. Gue komen dong, terus kayak si itu deh gitu, gue sebutnya si Mr. X aja ya. Iya. Kayak ada Mr. X gitu bilang gitu. Iya nih lagi sama gue, kata dia gitu, di foto lah gitu, bla segala macam. Ternyata dia berdua tuh temenan, sama seperkopian. Oke. Temen ngopi juga gitu ya kan. Iya. Terus akhirnya ya udah nih gue ketemu sama dia, ngobrol, akhirnya nih dia nge-follow gue nih. Pas dia nge-follow gue follow back dong, gue bilang bla segala macam. Sampai akhirnya dia ngejemput gue di kampus gue. Itu gue habis rapat nih guys, gue rapat di kampus gue, dijemput gue, nawarin. Ya udah, gue dibawalah ke tongkrongannya dia nih, main ke tempat temen gue juga, di mana tempat kopinya itu yang punya, maksudnya yang jadi baristanya itu temen gue juga nih. Udah deh, gue kira kemana lah, ya udah lah, lu berdua kenal lah gini berdua segala macam. Ternyata dia tuh udah main dari sejak lama gitu, dia berdua tuh udah tahu gitu kan. Dan di situ ya udah, dari situ kayak gue ya udah ngejalanin sampai akhirnya dia ngomong sama gue, dia ada punya rasa nyaman segala macem ya kan. Dia berjalan deh tuh ya kan, gue berhubungan sama dia, maksudnya berhubungan gue sebagai pacaran ya gitu. Sampai akhirnya gue ngelakuin satu kesalahan, itu bener-bener kesalahan pure dari gue. Terus ya, I know. tahu kan? Sebelum gue ngelakuin itu, gue udah curiga duluan. Kenapa gue ngelakuin kayak gitu? Karena gue punya curiga guys gitu. Dari gue yang tadinya nggak pernah mau curiga, akhirnya gue curiga sama orang ini, sama pasangan gue sendiri. Gue bukan tipe orang yang suka curiga ke pasangan, karena gue orangnya yang kayak ya udah, gue pacaran sama lu, gue cukup percaya, jujur, kasih tahu sebenarnya gimana, ya udah gitu. Gue nggak perlu ada yang gue curigain gitu. Gue yakin lu sebenarnya nggak kayak gini, lu nggak kayak gitu. Akhirnya gue berani diri kayak, ya awalnya tuh gue yang bilang ini kesalahan pertama di gue, yang dimana gue kayak ya udah yuk kita udahan aja yuk, sampai sini aja gitu. Sampai akhirnya dia ngamuk sengamuk-ngamuknya, sejadi-jadinya nangis. Lo tahu dia itu kan ngekos ya, sampai akhirnya tembok kosannya ditonjok, terus dia ngamuk di kasur, dia nangis, dia nggak mau gitu. Sampai akhirnya gue gitu, kayak gue kembali luluh lagi, ngerti nggak sih? Kayak Iya. karena yang di pikiran gue saat itu, lo udah berani nangis di depan cewek lo, berarti lo akhirnya setia gitu. Maksudnya kayak gitu loh, kayak mindset gue tuh kalau cowok udah berani nangis di depan ceweknya, itu bukan yang lagi untuk buat main-main, tapi gue yakin orang itu tuh serius gitu buat kedepannya gimana ya kan. Sampai akhirnya deh nih, gue gak jadi mutusin dia di saat itu juga. Ya udah deh, tapi mau nggak kamu jujur? Gue minta dia jujur tuh. Ada nggak sih yang disembunyiin sama gue gitu? Ada nggak sih yang dia sembunyiin dari gue gitu? Karena gue kenapa bisa bilang yuk kita udahan? Gue nggak mungkin bisa ngomong seenak jidat kayak gitu tanpa gue punya curiga, gue punya feeling kalau dia ada yang ditutup-tutupin gitu. Gue tuh tipe orang yang nggak suka ditutup-tutupin gitu. Maksudnya kalau masalah pasangan nih ya, maupun sahabat gitu, udah lu jujur aja, lu nggak suka sama gue, lu bilang nggak suka sama gue gitu. Kalau lu suka sama gue ya udah gitu, fun gitu kan. Nah pasangan gue pun gue gitu. Gue prinsipnya kalau misalkan orang yang lu nggak suka sama gue, apa kesalahan gue, lu kasih tahu, lu tegur, lu jangan cuma bisanya marah, segala macem gitu. Ya udah gitu, maksudnya dikasih tahu dengan baik-baik, jangan lo emosi gitu kan gitu. Akhirnya gue tegur dia nih, ada nggak sih yang kamu tutupin? Gue bilang gitu nih si Mr. X ini. Nggak ada. Ya udah, sampai akhirnya gue percaya lagi tuh. Tapi gue nggak dikasih bukti apapun di situ. Kayak ya udah nih gue percaya gitu ya kan. Jadi berjalan lagi terus. Akhirnya gue masih berhubungan nih sampai di mana gue ngelakuin 2 kesalahan. Di mana kayak lo tau gak sih yang memory HP gitu? Ya ponsel yang buat ngerapin gitu. Nah itu kondisinya dia lagi tidur, terus gue penasaran dong, sampai akhirnya gue bener-bener kekeh nyari bukti nih, gue tanpa sepengetahuan dia ya kan. Gue cari bukti kan, gue latin tuh, sampai akhirnya udah gue capek. Karena gue yang kayak gue juga di sini, kalau misalkan udah sama gue, lu nggak usah nyimpen lagi masa lalu gitu.
lu udah cukup gitu sama masa lalu, lu udahan ya udah gitu. Lu udah salah lagi sama gue aja, nggak usah lu simpen masa lalu lu gitu. Gue tipe orang yang nggak bisa nyimpen apapun. Kalau misalkan lu udah berdua udah putus sama masa lalu, nggak usah disimpan di HP deh. Gue tuh paling nggak suka kayak gitu. Cuman gue tahu lu pernah bahagia sama-sama, gue juga punya bahagia gue sama-sama masa lalu gue siapapun itu. Dan ya udah gitu, nggak harus disimpan gitu. Gue tapi orang yang cemburuan banget sebenarnya, tipe orang yang cemburuan banget. Sedangkan dia banyak banget, sedangkan dia masih kontek-kontekan sama cewek siapapun di situ baru ketahuan. Di Line, di WA, di Instagram, di Tinder, di Tantan tuh gue sebut ya aplikasinya semuanya tuh. Dia punya semua chatan, semua dipanggil sayang. Apa gue nggak sakit hati, tapi gue itu masih sabar banget. Karena di sini cuman ya udah, ini cuma sosial media gitu, nggak bakalan kejadian juga. Gue mikirnya gitu, mindset gue seperti itu. Karena gue yakin nih orang nggak bakalan saat itu ya masih. Karena orang ini tuh gue yakin dia nggak bakalan macam-macam sama gue gitu, dia bakalan serius sama gue. Dia ya udah pokoknya dia cuma sama gue gitu. Intinya mindset gue tuh gue harus fokus sama dia, gue bikin dia percaya terus sama gue, bikin nyaman. Gue makin nyaman sama gue kasih kejujuran yang seperlunya harusnya gue jujurin gitu. Ya udah gitu, cuman gue nggak perlu yang curiga yang berlebihan gimana. Gue perlu curiga, cuman yang gue ada nih curiga banyak banget sama dia, tapi gue gak mau gue bilangin, bukannya gak mau bilangin, tapi biarin aja lah, ntar juga pasti dia ngerasa, ntar dia pelan-pelan ngasih buktinya ke gue gitu. Sampai akhirnya dia gak ngasih bukti nih, sampai akhirnya itu juga tuh gue bongkar semuanya tuh. Oh semuanya. Dan dia itu bener-bener keras kepala banget sih. Sampai akhirnya ini apaan nih, gue kasih tahu tuh ini apaan nih gitu kan. Enggak, ini cuman gini nih alasan. alibi gitu guys. Nah ya kan, biasa klasik cowok. Nah terus akhirnya oh ya udah gitu, gue itu orang yang gampang banget percaya, gampang banget dibodohin juga gitu. Tapi gue bisa ngasih kepercayaan gue ke orang gitu. Sampai akhirnya gue bilang gini ke dia, kan aku udah ngasih kepercayaan, kenapa dihancurin gitu? Nggak ada kepercayaan lagi abis gini nih, gue bilang gitu. Nggak bakal ada gitu kan. Sampai akhirnya dia gue tuh orang yang gampang luluh juga loh, kayak oh dengan dia kayak gini-gini ya, oh gue percaya, gue lagi kasih kesempatan lagi. Sampai akhirnya dia ngamuk, dia kesel, masa lalunya dia kehapus semua, foto-fotonya dia, videonya kehapus semua, perangkat dari kehapus semua. Itu gara-gara gue udah berusaha minta maaf nih, bener-bener minta maaf. Gue coba ngebalikin, gue coba bawa HP-nya ke temen abang gue nih untuk ngebalikin gimana lagi caranya gitu. Sampai akhirnya kan emang udah nggak bisa ya kan untuk dibalikin lagi, karena udah kehapus total, udah hapus bersih gitu ya kan. Dia ngamuk, lo tahu gue diperlakukan dengan kasar guys. Ngapain tuh? Gue didorong ke lemari, gue minta maaf gini nih, gue digituin kena tangannya dia, muka gue. Sakit hati nggak? Sakit hati. Nangis nggak? Nangis. Di hati gue doang, di sini nggak. Sampai rumah, iya gue nangis. Cuman gue nggak mau menyisakan kesalahan amarahnya dia, karena gue tahu dia marah kayak gitu karena gue. Dan walaupun gue udah minta maaf, dia walaupun kesel ya udah. Sampai akhirnya gue kasih waktu nih, gue pulang. Ya udah gue pamit nih ke dia pulang. Sampai akhirnya dia melakukan kesalahan. Seminggu setelah itu dia melakukan kesalahan. Oke. Mau tahu kesalahannya apa? Dia bawa cewek anak SMK ke kosannya. Sampai akhirnya salah satu temannya baru bilang, dan itu di saat kondisi gue sama dia tuh udah putus guys, bener-bener pure udah putus. Dia baru bilang. Tapi gue punya curiga di situ, karena semingguan itu dia nggak mau ketemu dulu tuh. Kenapa gitu kan? Oh ya udah, mungkin dia perlu waktu gitu kan, atau gimana gitu kan. Tapi dia ngasih kejelasan nggak itu cewek siapa? Jadi tuh kan dia nggak kos berempat. Dia ada cewek satu, ceweknya ini temen yang dua cowok ini. Terus? Jadi dia berempat nih, kan cowoknya 3, ada satu cewek. Nah yang cewek ini punya adik. Nah adiknya temen yang satu ngekos ini tuh sama dia punya teman lagi gitu, ngerti kan guys gitu maksud gue. Kayak dia nih dideketin sama si Mr. X-nya gue ini gitu di belakang gue. Dia udah video callan, dan bahkan bukan cuma video callan, dia udah pacaran. Itu pas masih pacaran sama lu? Pas masih pacaran sama gue. Gila banget sih. Cuman kayak ya udah gitu, akhirnya
gue bilang ya udah kalau mau udahan ya udah ayo gitu, nggak apa-apa gue bilang gitu. Kalau emang mau sama dia silakan, gue bilang gitu. Gue tipe orang yang nggak suka dilarang, makanya gue nggak mau ngelarang pasangan gue. Bukannya gue nggak sayang, bukannya gue nggak peduli gimana gitu. Lu baru pacar gue, nggak mungkin gue larang-larang. Lu punya kebebasan, lu punya tujuan lu untuk kedepannya mau apa, mau gimana gitu, ya udah gitu. Gue nggak mau ngelarang pasangan gue, karena gue bilang sama dia kok, lu mau main sama siapa aja silakan, lu mau jalan sama siapa aja silakan, yang penting lu kasih tau gue jujur, satu itu doang, percaya sama gue udah kasih kepercayaan ke lu jaga gitu doang sih kalau gue gitu. Sampai akhirnya udahan nih. Dia bilang dia di situ tuh tetap nggak mau tuh gue udahin kan. Gue bilang ayo udahan gitu, nggak mau gitu. Terus ngomong ya kalau nggak mau ya udah tinggalin yang mana, bisa nggak, sampai aku bilang gitu. Dia nggak bisa ninggalin yang mana. Ya udah mau nggak mau kan gue yang ninggalin. Ya udah kalau kamu nggak mau ninggalin dia, nggak mau ninggalin aku yang ninggalin kamu, gue bilang gitu. Sampai akhirnya udahlah tai anjing, gue digituin. Sakit hati, double sakit hati gue, sakit hati banget sih, parah. Kayak ya udah gitu. Gue nggak nyangka sih gue pernah ada di yang posisi seperti itu, di hubungan yang gue nggak akan pernah bisa nih ngebayangin gue yang namanya punya hubungan di pertoksikan yang bener-bener toksik banget sih gitu kan. Maksudnya gue selama ini kenal cowok, deket sama cowok, ya udah gue baik-baik aja, fine aja, tahu kan semua cerita gue kayak gimana gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu, gue sama dulu yang ini kayak gini, yang ini kayak gini, akhirnya gue dipertemukan sama dia yang ini nih, kayak gini. Jadi oke, ini pelajaran, ini baru dimulai. Gue akhirnya menemukan sisi negatif, sisi positifnya dia kayak gimana. Ya udah cukup gitu. Sampai akhirnya gue sebenarnya nggak mau nyerah karena hubungan gue yang kayak gitu ya, tapi gue kayak ya udah capek dah gue gitu. Ini tuh udah nggak layak untuk gue pertahanin, untuk gue perjuangin, untuk gue bangun lagi. Mau seromantis apapun itu, kalau udah toksik, gue udah dianjing-anjingin, gue udah diperlakukan di orang sekelemari gitu ya kan. Udah bahkan kena kesambet tangannya gitu ke muka gue gitu. Kayak oke, gue nggak nangis di situ kondisinya, gue nggak nangis, bener-bener nggak nangis. Kayak oke, gue cuman kayak wow, ini bener nih kenyataan di gue. Sampai akhirnya kayak gitu, sampai akhirnya wah udah nggak bisa nih gitu. Sampai akhirnya gue bilang ke dia pun ya udah deh, udah cukup sampai di sini gitu. Akhirnya ya udah, dia sempet nggak nerimain beberapa hari, sampai akhirnya dia baru nge-WA gue lagi tuh. Itu gue udah nggak WA dia tuh karena ya udah, karena menurut gue udah ngomong sebisa mungkin, mau dia terima nggak apa enggaknya ya udah selesai gitu. Akhirnya dia nge-WA gue, dia baru bisa nerimain keputusan gue apapun itu. Sampai akhirnya ya udah, gue sama dia udah selesai sampai situ. Tapi dia setiap ketemu nih, gue sih biasa aja ya orangnya kan. Ya lu ketemu sama gue ya udah ketemu gitu. Lo nyapa gue sapa balik. Lo nggak nyapa, gue nggak nyapa lu, ya udah lo nggak nyapa gue nggak nyapa lu gitu. Maksudnya kayak ya udah, kalau ketemu tuh ya udah biasa aja gitu. Dimana kalau ada gue dia kabur. Oh gitu? Iya, ngindar dia? Iya. Beberapa minggu setelah putus, gue nongkrong di kopi. Gue nggak tahu kalau ada dia di situ. Nggak tahu, gue bener-bener pure gue nggak tahu, karena gue sama adik kelas gue gitu kan. Adik kelas gue itu temennya dia juga. Nah, adik kelas gue itu punya cowok. Nah, cowoknya itu temennya si Mr. X ini gitu kan. Sampai akhirnya kayak ya udah gitu, di dalam kayak gue kenal nih orang gitu kan. Terus akhirnya lah, gue dateng, gue duduk, dia langsung cabut. Nggak nyapa, nggak ada Enggak. Malu banyak banget. Satu hal ya yang kalian harus tahu, kerabatnya dia, temen-temennya dia nanyain gue ke dia, gue gimana gitu. Sampai akhirnya kemarin beberapa minggu yang lalu dia nanyain gue lewat temennya dia, yang dimana temennya dia temen gue juga. Oke. Gitu. Pokoknya jangan mau ada di hubungan yang toksik ya guys. Kalian cowok ataupun cewek, tolong jaga pasangan kalian, oke? Jujur aja nih ya, gue mungkin selama ini emang lo nggak selalu cerita soal cowok lo ke gue, tapi waktu lo cerita soal si cowok ini tuh gue kaget banget jujur, karena seumur ya lo nggak pernah ada cerita kayak gitu. Kayak gue tuh ngebayangin, buset deh, Kalita dapet cowok kayak itu gimana mas gue nggak bisa, apa namanya, otak gue tuh juga, pikiran gue tuh
belum nyampe karena ya yang pertama gue nggak pernah ada di posisi kayak gitu, jadi gue nggak paham apa detailnya tuh kayak gimana sih yang lo jalanin tuh kayak gimana, sampai gue tuh gregetan sendiri jujur aja ya waktu itu. Lo tuh kayak ditarik ulur gitu loh, kayak nanti baikan, nanti berantem lagi, terus tiba-tiba ngadu nih ke gue, Han ini kayak gini lagi nih, berantem lagi, baikan lagi, terus besok mau ketemu lagi, berantem lagi, abis itu ketemu lagi. Gue sampai udah lo stop kali teh, sampai gue tuh yang gregetan sendiri. Lo udah disakitin, lo udah dihancurin kayak gitu, kenapa lo balik lagi? Gue tuh mikir kayak gitu karena emang mindset orang-orang yang nggak pernah ngerasain posisi itu pasti mikirnya kayak gitu, kayak gemes lah ya sama orang yang ada di posisi itu. Kenapa sih lo nggak udahin? Karena kan lo tahu itu bukan hal yang baik buat diri lo sendiri, buat orang sekitar lo. Itu bukan, ya kayak itu udah nggak sehat gitu. Kita tuh yang mindset orang yang nggak ada di posisi itu tuh kayak gitu mikirnya. Tapi untuk mereka yang ada di posisi itu, mindset mereka tuh mikirnya ya untuk sebagian orang mungkin ya, gue nggak tahu lo ada pikiran kayak gini apa enggak, tapi yang gue tahu di sebagian orang tuh kalau misalkan mereka lagi ada di posisi toxic relationship itu, mindset mereka tuh gini, pacar gue marah ke gue, pacar gue mukul gue karena kesalahan gue. Mereka tuh cenderung nyalahin diri mereka sendiri. Ada sebagian. Tapi kalau gue itu emang pure itu kesalahan gue yang buat. Tapi gue nggak bakal nyangka sih kalau dia bakal semarah itu. Maksudnya kalau iya, kalau kan gue udah bilang dari awal sama dia juga kan, lo salah gue tegur lo dengan baik-baik, gue salah lo tegur gue dengan baik-baik. Apapun kesalahannya, seberat apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, kesalahan apapun terbesar itu, pokoknya lo tegur gue dengan baik-baik, jangan lo kasarin. Itu sih. Iya, gue setuju sih. Gue juga ya lo denger sendiri yang tadi gue bilang. Ya karena maksud gue cowok nih ya, buat cowok deh, kalau lu punya adik lu diperlakukan dengan kasar sama pasangannya nanti, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Tapi ya lu sakit hati, asli lu sakit hati sebagai abang gitu. Kalaupun cewek juga iya, pasti lu sakit hati. Karena buat cowok cewek deh yang punya adik, takutnya ke depannya yang punya adik cewek atau gimana gitu, atau cowok gitu, lo bilangin jangan sampai nih yang punya adik cowok, lo jangan sampai deh lo kasar sama pasangan lo gini, karena lo punya adik lo lagi di bawahnya gitu tuh buat yang cowok. Nah yang cewek nih jangan sampai lo diperlakukan kasar sama pasangan lo nanti, karena orang tua kita tuh cukup ngedidiknya tuh wah masya Allah banget. Iya, masa dipertemukan sama pasangan yang istighfar banget. Masa ya orang tua kita udah mendidik kita sedemikian rupa bagusnya lah, cukup dalam hal apapun, sempurna dalam hal apapun, terus dapet ketemu lah cowok plegajulan kayak gini, dikasarin, ditabok, ditampar, kayak anjir lah. Ini sebenarnya ini opini pribadi gue sih, kalau ngelarang pasangan menurut gue boleh-boleh aja, asal nggak berlebihan atau nggak kelewat batas. Ngelarangnya itu tahu batas ya gitu. Karena untuk orang kan ada juga yang bener-bener nggak mau dilarang, apapun itu nggak mau dilarang, ya kayak yang nggak usah pacaran. Kayak maksud gue tuh adalah ya mungkin di beberapa healthy relationship juga pasti adalah larangan-larangan. Kalau bisa biar pasangannya tenang, lu jangan ini, jangan itu. Kayak gue pribadi pun ada kayak gitu, larangan-larangan kayak gitu, tapi asal nggak melewati batas, atau mungkin bisa kompromi dulu. Kira-kira lo seneng nggak kalau gue larang ini, lo suka nggak kalau gue larang ini, lo suka nggak gue ngelakuin ini, kayak gitulah. Pokoknya ada kompromi. Yang penting komunikasi guys, jangan sampai miskom, jangan sampai. Oh iya, satu lagi, gue tuh sama si Mr. X ini nggak boleh pergi kalau nggak sama dia. Sekalipun keluarga gak boleh. Sama temen deh, sama keluarga masih boleh. Soalnya ada guys yang sama keluarga pun nggak boleh. Gak tahu sih, pokoknya gue temen cowok cewek itu dicemburuin. Gue nggak boleh kayak begini nih, kalau misalkan gue misalnya dia, gue ngobrol sama dia nih, itu kayak wah gue disini-sini keras-keras sih. Oh iya, tadi gue belum nanya, lu waktu survive dari toxic relationship itu berapa lama sih? Ada nggak sih setahun? Ada setengah tahun.
setengah tahun itu beberapa bulan masih di sini nih, masih di sini banget nih. Duh, gue masih kepikiran dia, Susah, masih ya? pengen sama dia gitu. Sampai akhirnya Kalau toxic tuh racun. gue paling healing susah. sendirian, kemana-mana sendirian. Udah gue udah bisa menerima diri gue. Kayak udah gue udah nggak sama dia, udah nggak gimana sama dia, ya udah hilang semuanya. Gue udah bisa nerima gitu. Sekarang gue pengen nanya nih Kak, Betul. tips dari lo kira-kira apa sih buat pejuang toxic relationship ini? Tipsnya nih, tips-tips kecil aja. Kalau pejuang, kayaknya gimana gitu didengarnya. Semoga sih nggak ada yang di hubungan yang toksik Iya, kayak gini, kayak gue gitu ya kan. Semoga kalian tuh hubungannya baik-baik nih, yang lagi berpasangan, yang lagi punya hubungan status pacaran atau lagi PDKT, semoga berlanjut. Ya semoga nggak diperlakukan seperti gue, nggak dapet perlakuan yang kayak gue gimana gitu. Jangan pernah ngelakuin kesalahan yang apa yang gue udah bilang deh kayak gitu. Intinya tuh ini tuh privacy pasangan kalian masing-masing, udah jangan pernah. Lo mendingan gak tahu deh daripada tahu, intinya Betul. gitu. Betul banget. Kalaupun lo tahu, lo bikin diri lo sakit, lo ngebunuh diri lo dengan tangan lo sendiri gitu, dengan Bikin penyakit sendiri. iya gitu intinya. Ya udah gitu. Kalau misalkan kalau tipsnya tuh biar bisa, kalau lagi kalian bagi yang lagi ada di hubungan toksik ya, semoga sih nggak ada ya. Ya udah nggak usah dipertahanin, keluar aja dari hubungan itu, dari zona itu. Kalian keluar, kalian kasih space buat diri kalian. Diri kalian tuh sebenarnya capek tau kalau misalkan ada di hubungan yang bener-bener toksik gitu. Diri kalian tuh maunya nyerah gitu. Gue udah capek, tapi otak lu masih kayak Betul, harus. Sering denger tuh. Itu capek lu, bener-bener capek banget, butuh effort, butuh perjuangan yang kayak buat nyatuin ini sama ini tuh susah banget. Ya ya udah intinya keluar dari zona itu, jangan dipertahanin, jangan dikasih hati lagi. Cukup maksudnya kalian kalau emang mau udahan juga dibilang secara baik-baik, jangan sampai saling lagi emosi kalian ngobrolin itu, jangan deh. Kalau kalian dalam kondisi emosi gitu, bener-bener dua-duanya lagi emosi, jangan diketemuin dulu kalau bisa gitu. Kalau emang mau udahan ya diudahannya ngomonginnya baik-baik gitu loh. Kalau gue sih ya gitu sih prinsip gue, tips and trick dari gue. Nah buat kalian juga hati-hati nih, hati-hati jangan sampai malah kalian yang toksik, bukan orang lain. Karena tuh kadang kita ngecap orang lain toksik, tapi ternyata diri kita sendiri juga toksik. Gue juga kadang suka merenungi hal itu sih, kayak yang gue lakuin ke pasangan gue bener gak ya? Atau mungkin ternyata gue yang toksik, gue yang salah sama dia, atau segala apapun. Yang penting introspeksi diri kayak gitu. Intinya pesan gue ya, kalian punya pasangan kalian punya salah, siapapun mau A si B gitu ya. Karena yang namanya lawan jenis, berbeda karakter, berbeda otak, menyatukan satu itu. Tahu nggak sih, gue pernah baca penelitian kalau pemikiran cowok sama cewek tuh nggak pernah bisa nyatu. Nggak bisa sampai kapan pun. Dan lu jangan pernah nyari pasangan yang cocok sama diri lu deh, Karena nggak bakal ada. Nggak Nggak bakalan ada, sumpah. Lu nyari cocok kayak dari Sabang sampai Merauke pun nggak akan ada yang lu cocok. Nyarinya yang bisa nerima kita, masa lalu kita, keluarga kita gimana, keadaan diri kita gimana. Apalagi untuk cowok-cowok nih, gue tekenin lagi sekali lagi untuk cowok-cowok, semua hal, semua kesalahan dimaafkan kecuali Selingkuh dan toksik terhadap pasangan. Yes. Oke guys, segitu aja chit chat time kita kali ini tentang toxic relationship. Semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari cerita Kalita ini tadi ya. Sorry kalau gue banyak ngomong karena ini pengalaman gue, Nggak apa-apa, nggak pengalaman apa-apa. gue guys. Kita sharing pengalaman aja. Ambil kayak biasa, ambil baiknya, buang buruknya. Oke guys, see you on the next episode. Bye.